Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama membaca bagian Alkitab untuk kita renungkan, kita berdoa. Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Mohon Engkau mengampuni dan menyucikan kami, supaya kami boleh layak datang dalam hadirat-Mu. Kiranya firman-Mu semakin membawa kami pada kebenaran dan kebaikan-Mu, sehingga hidup kami menjadi semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Yohanes pasal ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat ke-17. Yohanes 21 ayat yang 15 sampai dengan 17 saya akan membacakan buat kita semua. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu, dalam suatu kesempatan saya pernah memposting sebuah gambar pemandangan dari atas rumah saya, dari atas atap rumah saya, dan saya memberikan caption di IG saya itu demikian. Seringkali kita melewatkan keindahan yang sudah ada di sekitar kita, mencarinya di luar sana, dan menyadarinya setelah tidak ada lagi. Kalau kita mau jujur, banyak sebenarnya keindahan, kesenangan, kenikmatan yang sebenarnya sudah kita miliki, sudah ada di sekitar kita. Namun kita gagal melihatnya sebagai anugerah yang pantas kita syukuri, karena mata dan keinginan kita menginginkan sesuatu yang lebih. Tanpa sadar kita menjadi sedikit serakah. Sampai suatu saat kita kehilangan semuanya itu, dan kemudian kita baru menyadarinya setelah tidak ada lagi. Bapak Ibu, dalam sebuah kesempatan seorang teman saya membagikan pengalaman hidupnya kepada saya. Dia pernah melakukan satu kesalahan besar dalam hidupnya, yaitu dia melakukan perselingkuhan sehingga kemudian dia terpaksa bercerai dan menikah lagi dengan wanita yang dia selingkuhi. Kemudian dia katakan bahwa setiap kali ketika dia berjalan-jalan, kemudian dia melihat sebuah keluarga lengkap, ada bapak, ibu, anak-anak yang berjalan-jalan di mall atau di tempat rekreasi, mereka bercanda, mereka kelihatan bahagia. Tanpa sadar dia meneteskan air mata karena teringat kepada istri pertamanya dan anak-anaknya. Dia membayangkan bahwa seandainya saja saya tidak melakukan kesalahan ini, saat ini saya sudah merasa berbahagia dengan mereka. Keluarga, teman, pekerjaan, lingkungan sosial di mana kita tinggal dan beraktivitas adalah hal-hal yang sering kali tampak biasa-biasa saja bagi kita, tampak sederhana, tidak ada sesuatu yang istimewa, tetapi sebenarnya adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa kita syukuri. Sejauh pengalaman saya dan sharing yang disampaikan dari semua teman, hampir semua teman itu men-sharingkan hal yang sama, bahwa sebaik-baiknya anak kita mungkin sangat baik, anak kita mungkin tidak pernah terlibat narkoba, tidak pernah terlibat seksual, kesalahan-kesalahan seksual, kemudian tidak pernah terlibat dalam kenakalan remaja, tawuran dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita juga bukan anak yang suka misuh dan sebagainya gitu ya. Tapi akan ada satu saat di mana kita ini kewalahan untuk mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada mereka. Akan ada saatnya bahwa kita merasa bahwa kita
tidak bisa lagi menasehati mereka. Akan ada saatnya bahwa suatu saat kita merasa mereka mengabaikan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kita merasa kewalahan, kita merasa tidak didengarkan, bahkan kadang-kadang kita kemudian mulai merasa putus asa, kita stres, dan ini menyebabkan ada beberapa orang tua yang kemudian tanpa sadar terpaksa mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian berteriak, menyampaikan kata-katanya itu yang tidak seharusnya, bahkan ada yang sampai menyatakan kutuk. Ada juga yang kemudian mungkin tidak secara verbal dia mengatakan melakukan kekerasan, tapi justru secara fisik, karena sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, mereka melakukan kekerasan kepada anaknya. Ada yang mungkin berhasil menahan diri, tidak melakukan kekerasan fisik, tidak melakukan kekerasan verbal, mereka tidak sampai melakukan kekerasan, namun mereka kemudian berhenti mencoba untuk menasehati. Mereka berhenti mencoba untuk mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya, karena merasa bahwa sudah tidak ada guna lagi kita menasihati mereka. Kita merasa bahwa kita sudah tidak didengarkan lagi oleh anak-anak kita. Ada saatnya seperti itu. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Kalau kita bayangkan, kenapa kok Yesus sampai bertanya sampai 3 kali? Logikanya kalau orang bertanya kepada seseorang yang lain sampai 3 kali hal yang sama, itu pasti mengandung unsur ketidakpercayaan, kekurang yakinan. Jadi kalau kita bertanya kepada pasangan kita atau anak kita atau sahabat kita atau orang tua kita, ketika kita bertanya kemudian dijawab dan sampai kita menanyakan hal tersebut, mengulanginya sampai 3 kali, itu artinya kita kepingin memastikan bahwa apa yang dijawab oleh orang yang kita tanyai tadi adalah sebuah kebenaran, gitu ya. Bapak Ibu, seringkali tanpa sadar kita lupa bahwa sebenarnya kita ini diberikan tanggung jawab yang luar biasa oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan secara umum mengatakan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 itu mengatakan bahwa kita diminta untuk memberitakan Injil. Itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh dunia. Memberitakan Injil dalam hal ini sebenarnya bukan sekedar memberitakan kebenaran Injil, tapi juga memberitakan kebenaran dan kebaikan dari yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah membentuk supaya anak-anak kita, bukan hanya anak-anak kita yang secara fisik, secara biologis adalah anak-anak kita, tetapi anak-anak dalam rohani kita. Mungkin Bapak Ibu sebagai gembala persekutuan, mungkin juga sebagai gembala sidang, mungkin juga sebagai guru di sekolah, siapapun mereka yang kita sedang ajar atau mentori supaya mereka menjadi baik, itu mereka adalah domba-domba kita. Tidak ada istilah menyerah bagi seorang tua untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Saya pernah mengatakan kepada anak-anak saya ketika saya sudah jengkel sekali karena saya merasa bahwa nasihat saya rasanya tidak didengar, ketika mereka menjawab saya dengan kata-kata yang agak datar, menunjukkan bahwa mereka sudah tidak interest lagi, tidak tertarik lagi dengan apa yang saya sampaikan. Saya mengatakan demikian, Papa tahu bahwa kalian bosan dengan perkataan Papa, dengan nasihat Papa, tapi Papa tidak akan pernah menyerah untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada anak-anak Papa. Sehingga Papa yakin bahwa suatu saat kalian akan ingat kata-kata dan nasihat Papa, dan kalian akan mengingat bahwa kebaikan dan kebenaran Tuhan itu memang harus disampaikan oleh seorang tua. Bapak Ibu, tidak ada istilah menyerah bagi kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Petrus mungkin ketika Yesus menanyakan kepada dia sampai 3 kali, kita bisa bayangkan perasaan Petrus ya begitu hancur, karena dia membayangkan mungkin Yesus ini tidak percaya, mungkin Tuhanku ini tidak percaya kepada saya karena saya pernah menyangkali dia sampai 3 kali.
Mungkin Tuhan Yesus ini tidak percaya kepada saya karena pengkhianatan saya, gitu ya. Mungkin mungkin apa yang kita rasakan saat ini juga demikian ya. Ketika kita merasa bahwa Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali? Mungkin kita juga merasakan yang sama. Kita banyak berdosa kepada Tuhan, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak mengecewakan hati Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan memberi kesempatan kepada kita, dan Tuhan mengingatkan kembali kepada kita tugas-tugas kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, saya sangat rindu bahwa apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita renungkan hari ini benar-benar membawa kita kepada satu kekuatan bagi kita untuk terus melaksanakan tugas-tugas kita, untuk selalu konsisten dengan komitmen kita. Kita mempunyai tugas yang besar, kita mempunyai sebuah tugas yang mulia dari Tuhan untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun. Yang lebih penting adalah bagaimana kita harus mengasihi apa yang kita sudah punya saat ini. Anak-anak kita itu adalah milik kita yang sangat-sangat berharga, yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Anak-anak didik kita di gereja, anak-anak rohani kita, itu adalah anak-anak yang merupakan titipan Tuhan, domba-domba yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk kita gembalakan. Tidak boleh ada istilah menyerah kepada kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Marilah bersama-sama kita mempunyai tekad untuk mencintai apa yang kita miliki saat ini. Keluarga kita jaga, anak-anak kita jaga, teman-teman kita jaga, pekerjaan kita jaga, supaya semuanya itu bisa memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita melandasi semuanya itu dengan kasih kita kepada Tuhan, maka pastinya kita akan mampu melakukan semuanya itu. Karena Tuhan di belakang kita, Tuhan menopang kita. Bukan karena kita mampu, karena kita kekuatan kita sendiri, tapi kita mampu karena kasih kita kepada Tuhan itu membuat Tuhan itu mencurahkan kekuatan dan kuasanya dalam kehidupan kita. Terakhir, kesimpulannya adalah bahwa kita memiliki banyak keindahan, kenikmatan, kesenangan di sekitar kita. Marilah kita nikmati itu dengan syukur. Marilah kita memperhatikan hal-hal tersebut supaya kita mempunyai rasa yang syukur yang melimpah kepada Tuhan, supaya kita tetap bisa menjalani hidup kita dengan sukacita. Kemudian kita tetap berusaha yang terbaik. Boleh kita mendapatkan lebih dari itu, tetapi semuanya itu kita kembalikan untuk Tuhan, dan menjagai semuanya itu supaya semuanya itu boleh tetap berada seperti yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tolonglah kami supaya kami konsisten dengan komitmen kami. Kami percaya Tuhan menolong dan melindungi kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin.